Betul. Oke. Jadi berdasarkan kemarin seperti yang sudah disampaikan, hari ini akan diadakan kegiatan supervisi. Nah, untuk materinya apa nih Bapak yang disampaikan? Untuk materi ini sama saya kemarin tentang ikhlas dulu. Oke. Baik, untuk modul pembelajarannya dan materinya sudah ada? Sudah Bu. Oke. Materinya dulu. Oke. Jadi nanti langsung aja Pak ke kelas dan langsung laksanakan kegiatan belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa diskusikan pada pertemuan hari ini. Sebelum masuk materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah saya akan menjelaskan materi dengan tema ikhlas. Sebelum mulai masuk mengenai materi, saya akan bertanya kepada murid. Mungkin apa yang Anda ketahui tentang ikhlas? Ikhlas itu tidak ingin diberi imbalan. Baik, betul. Terima kasih atas jawabannya. Kita mulai untuk materinya. Pengertian ikhlas secara bahasa yaitu khalasa, yang artinya itu bersih, murni, jernih, terbebas dari campuran. Secara istilah, ikhlas adalah memurnikan niat dan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam setiap amal perbuatan tanpa mengharapkan pujian dan pengakuan atau imbalan dari manusia. Nah, jadi anak-anak harus tahu ya, materi ini yaitu berdasarkan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Adapun dalil hadisnya kedua itu innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ikhlas itu benar apa yang tadi Anda sampaikan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tidak boleh mengharapkan imbalan ataupun yang lainnya. Kemudian tingkatkan ikhlas, baik boleh dibacakan. Yang pertama, ikhlas awam, beramal untuk mendapatkan pahalanya surga atau takut neraka tingkatan paling dasar. Kemudian kedua, ikhlas khawas, beramal dengan mengharap ridha Allah bukan sekedar pahala atau takut siksa. Kemudian ketiga, ikhlas khawas, beramal semata karena Allah tanpa mengharap apapun tingkatan tertinggi. Nah, jadi ini ya anak-anak, ikhlas itu kan terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama telah dikatakan ikhlas awal, yaitu beramal dan mendapatkan pahala dan surga atau takut neraka tingkatan paling dasar. Jadi apapun yang kita kerjakan, mau kita membantu orang di jalan atau kita sekedar menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, itu termasuk menjadi amalan kita. Jadi kita harus melakukan tersebut dengan hal keikhlasan tanpa pamrih. Yang kedua, ikhlas khawas, beramal dengan mengharapkan ridha Allah bukan sekedar pahala atau takut siksa. Nah, ketika kita beramal kepada seseorang, misal saya memberikan makanan kepada fakir miskin, jadi yang kita harapkan itu ridha Allah aja, bukan malah yang lain-lain gitu. Adapun yang ketiga itu ikhlas khawas, beramal semata karena Allah tanpa mengharap apapun. Ini yaitu tingkat tertingginya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita beri, tetap satu tujuannya, itu tetap ikhlas ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri orang ikhlas.
Nah, yang pertama ada konsisten, yaitu amalan sama baik ketika sendirian maupun dilihat orang. Baik, jika kita tahu ini nggak ada orang, misalkan kita mau ngambil sesuatu ataupun yang lainnya, itu tidak boleh ya, baik sendirian maupun dilihat orang. Kedua, tidak ria, yaitu dengan kita tahu ikhlas, yaitu kita tidak menjadikan itu konten, misalkan ketika berbagi itu menjadi konten ria, termasuk ria atau yang lainnya, ketika dan tidak terpengaruh celaan. Nah, ini banyak sekali orang yang mungkin suka membaca isi komentar yang tidak baik, itu jangan dipedulikan ya teman-teman. Dengan yang berikutnya keempat, tidak mengharap balasan. Nah, tidak mengharap pamrih ataupun imbalan. Yang kelima, ada tenang hatinya tentram karena bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, selalu bersyukur. Manfaat ikhlas itu sangat banyak ya teman-teman. Pertama adalah amal diterimanya oleh Allah. Kedua, ketenangan jiwa. Yang ketiga, kekuatan rohani. Yang keempat, hubungan sosial sehat. Yang kelima, berkah dalam hidup dan pahala berlipat. Manfaat ikhlas itu sangat banyak ya teman-teman. Tidak hanya cuma yang ada di PPS saja. Karena kita ketahui semua amal ikhlas atau manfaatnya itu bakal terasa bagi semua orang, bukan hanya kita saja. Berikutnya, cara meningkatkan ikhlas. Nah, yang pertama yaitu perkuat iman dan tauhid. Kenapa? Karena dengan kita meyakini bahwa hanya Allah yang maha melihat dan maha mengetahui segalanya dalam hati. Yang kedua, perbaiki niat, yaitu luruskan apa yang kita niatkan itu hanya berharap pada Allah. Yang ketiga, jauhkan dia, perbanyak doa, dan yang terakhir yaitu muhasabah diri. Jadi kita harus bermuhasabah diri atas apa yang kita lakukan. Jadi jangan apa-apa kita berharap ataupun tidak muhasabah diri, itu termasuk orang yang tidak bersyukur menurut saya. Kemudian kesimpulannya yaitu ikhlas adalah fondasi utama setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal yang besar sekalipun menjadi sia-sia dengan Allah. Dengan memurnikan niat hanya untuk Allah, kita mulai ketenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, setelah kita ketahui semuanya mengenai tentang ikhlas, kesimpulan, manfaat dan yang lainnya, bahwa ikhlas itu amalan sekecil apapun atau sebesar apapun, apabila kita tidak ridho, tidak ikhlas, itu tetap hasilnya itu sia-sia. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan harus tetap ikhlas ya teman-teman. Mungkin cukup sekian materi mengenai ikhlas di pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Tidak, Pak Guru, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, setelah materi ini saya jelaskan, saya minta untuk murid maju ke depan dan mempresentasikan hasil ilmu yang telah didapatkan pada hari ini. Silahkan saudari Hanifah untuk maju ke depan. Untuk saudari Hanifah untuk mempresentasikan hasil yang Anda dapatkan mengenai materi pada hari ini. Materi yang saya dapatkan mengenai ikhlas itu tidak menginginkan imbalan apa pamrih. Kemudian ciri-ciri ikhlas itu selalu konsisten, tidak ria, tidak terpengaruh celaan, kemudian selalu bersyukur. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah Anda sampaikan. Silakan untuk duduk kepada tempatnya. Nah, jadi setelah semuanya sudah selesai, kita cukupkan ya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah wa doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mungkin untuk usulan dari saya tadi di bagian awal bapaknya menyebutkan esensi ya, esensi pengalaman kehidupan mungkin bisa lebih diingatkan esensi dari kehidupan. Mungkin supervisinya untuk nilainya cuma segitu ya Pak dari saya. Untuk kedepannya juga. Baik, terima kasih. Ini untuk kasihnya. Oke, terima kasih. Ya. Ini Sama. Nah, seperti yang kemarin sudah disampaikan yang kamu bahwasanya hari ini akan dilaksanakan supervisi sebagai kegiatan sebagai evaluasi kegiatan. Baik, hari ini bahwa kalian akan menyampaikan materi apa tentang ada untuk modul bagian belajar sudah dibawa sudah siap semua sudah dibawa. Oke, baik. Sekarang bisa langsung ke kelas kita laksanakan supervisi. Baik, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, ibu buka dulu ya. Dan hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, baik, sebelum mulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Aziz, Ayo Bu. ya baik. Setelah itu, sebelumnya ibu mau tanya dulu, hari ini pelajaran apa? Ada Bu. Ya, betul sekali. Baik anak, sebelum pelajaran ibu akan menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu nanti peserta didik anak-anak diharapkan mampu menguraikan definisi ajaran menurut pandangan syariat Islam. Kemudian nanti anak-anak diharapkan agar mampu menganalisis mengapa adab harus didahulukan dan kerangka yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menemukan adab penerapan adab kepada Allah, orang tua, guru, teman, serta kelestarian alam. Dan yang keempat ada anak-anak ini diharapkan bisa mempraktikkan karakter mulia yang nyata dan konsisten dalam lingkungan pergaulan sosial. Seperti itu. Ya lanjut ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran, ibu ingin mengajak teman-teman berpikir. Dan ada pertanyaan di sini, yaitu mengapa seorang yang berilmu tinggi tetap mutlak membutuhkan adab? Mana yang sebenarnya harus kita prioritaskan terlebih dahulu, ilmu atau adab? Baik, izin menjawab Ibu. Menurut saya pribadi mengenai ilmu atau adab terlebih dahulu, saya pribadi berpikiran bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena sesuatu ketika kita mempunyai ilmu setinggi apapun, ketika kita tidak memiliki adab, itu akan sia-sia dulu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian adab dalam Islam. Ya, ada definisi dan ada satu syar'i. Ya, boleh untuk Mas Aziz dibaca yang bagian adab adalah. Baik Bu, saya bacakan. Adab adalah manifestasi tata krama kesatuan serta kemuliaan perangkat yang diselaraskan dengan tuntunan syariat Islam dalam berinteraksi dengan sang pencipta, sang manusia hingga alam semesta. Baik, terima kasih. Jadi adab itu merupakan santunan atau tata krama seperti itu ya, yang diselaraskan dengan tuntunan syariat Islam dan berinteraksi dengan sang pencipta. Nah, kemudian dalam wacana keislaman adab itu menempati posisi teratas dari akhlak mulia. Orang yang beradab senantiasa memancarkan kedamaian dan disegani oleh masyarakatnya. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah,
berlarangan secara total. Yang ketiga, bersyukur atas segala limpahan nikmat kehidupan. Yang keempat, berserah diri atau tawakal dan aktif berdoa. Yang selanjutnya ada kepada orang tua. Ya boleh untuk saya membacakan apa saja. Ada kepada orang tua. Yang pertama yaitu bertutur kata lemah lembut dan sopan. Yang kedua, mentaati arahan dan nasihat mulia mereka. Ketiga, ringan tangan membantu beban keseharian rumah. Yang keempat, mengirimkan doa keselamatan bagi mereka. Baik, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada adab sosial dan lingkungan. Nah, pertama itu ada adab kepada guru. Contohnya apa aja? Mendengarkan materi penuh takzim atau dengan serius. Kemudian menaruh rasa hormat, bertanya menggunakan tata cara sopan dan segera mengumpulkan tugas. Selanjutnya ada adab kepada teman, yaitu saling mendengar, salam mengenal, menjunjung tinggi nilai persahabatan, menghindari perundungan atau bullying dan saling membantu dalam kebaikan. Yang ketiga ada adab lingkungan. Contohnya seperti disiplin, menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Kemudian pantang merusak infrastruktur publik serta aktif melestarikan keseimbangan ekosistem. Seperti itu ya, anak. Kita lanjut. Nah, kemudian ada 5 berperilaku adab. Ayo boleh kita dibacakan. Baik, hikmah berperilaku adab. Memetik manfaat dalam mulia. Penerapan adab yang konsisten pada membuka pintu ukhuwah dan relasi yang logis. Yang kedua, ada main hati, meminimalkan gesekan emosional dan konflik sosial. Yang ketiga, teladan uswah, yaitu menginspirasi orang lain untuk berlaku mulia serupa. Ya, baik. Jadi itu ya, ada beberapa etika atau adab dan juga yang berkaitan dengan belajar. Nah, jadi di sini ada kasusnya itu siswa itu bermain ponsel di saat sedang pelajaran dimulai. Nah, siapa nih yang di sini suka bermain ponsel sendiri? Nanti bu, Jadi sekarang itu salah satu contoh dalam kehidupannya ya. Contohnya ketika sedang pelajaran ada anak-anak yang bermain sendiri atau ngobrol. Nah baik, ya mungkin sebelum kesimpulan di sini ada tugas diskusi kelompok ya. Nah nanti anak-anak setelah belajar, anak-anak nanti setelah ibu menyampaikan materi boleh berkelompok kemudian mengerjakan tugas ya. Nanti tugasnya akan disampaikan di akhir. Baik, sekarang masuk ke kesimpulan dari nilai moral dulu ya. Jadi adab senantiasa lebih utama untuk didahulukan daripada ilmu semata. Karena adab adalah kunci membuka pintu hidup sekaligus keberkahan sejati dari ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Seperti itu. Nah, sudah selesai ya anak. Nah, untuk soal diskusi kelompoknya boleh dicatat dulu, nanti silakan berkelompok. Baik anak-anak, mungkin sekian pelajaran materi yang sudah disampaikan hari ini tentang adab dari ibu. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum paham bisa disampaikan ke ibu ya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. baik ibu. Baik, sekian dari ibu. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum paham bisa disampaikan ke ibu ya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baik ibu. Baik, sekian dari ibu. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah sudah terlaksana nih pelaksanaan supervisi pada hari ini. Untuk praktek pembelajaran mengajar sudah sesuai dengan modul, alhamdulillah sudah cukup baik. Mungkin di metode belajar ini lebih bisa diinovasikan kembali, ditingkatkan lagi. Ada pembelajaran bisa lebih efektif gitu. Oke. Saya terangkan untuk modul.
ini insya Allah akan diadakan supervisi. Saya selaku supervisor akan melakukan supervisi kepada guru. Sebelumnya saya akan bertanya untuk nama guru siapa ya? Nama saya Hanifah, Pak. Oh, baik, Bu Hanifah. Pada hari ini rencananya akan mengajar pada materi apa? Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan Islam. Baik, apakah sudah siap modul dan yang lainnya? Ini Pak, insya Allah. Boleh saya lihat? Baik, setelah saya lihat dari modul dan yang lainnya sudah lengkap. Oleh karena itu, langsung saja Ibu masuk ke ruangannya untuk mengajar dan seterusnya ya. Baik, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya saya terlebih dahulu. Tadi dong. Baik, berarti ini masuk semua ya, tidak ada yang di sini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah. Oke. Di sini kalian pernah mendengar sekolah Muhammadiyah? Pernah Ibu. Selain itu kalian pernah mendengar rumah sakit Muhammadiyah? Pernah. Oke, baik. Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak pada bidang pendidikan ataupun kesehatan, tapi Muhammadiyah itu juga memiliki peran penting dalam pembaruan dakwah Islam di Indonesia. Oke. Baik, tujuan pelajaran ini.
syariatnya gitu ya. Dan misal, kemudian bid'ah itu ada dua ya anak-anak, ada bid'ah hasanah gani, kemudian ada bid'ah dalalah sesat. Contoh dari bid'ah hasanah, yang pertama itu mempelajari ilmu nahwu, kemudian kedua mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, ketiga menginisiasi sholat tarawih berjamaah, kemudian keempat membangun jembatan atau sekolah, kelima teknologi modern seperti apa? Seperti HP, pesawat, mobil, karena tidak termasuk ibadah ritual. Nah, kemudian kita dolalah yang sesat, menambahkan atau mengurangi jumlah sholat tertentu, kemudian membaca bacaan sholat dengan bacaan selain Arab karena hal tersebut dianggap mengganti tuntunan yang ada. Kemudian baru mencari berkah dari tempat-tempat keramat, kuburan atau benda-benda peninggalan. Kemudian meminta orang untuk membaca Al-Fatihah secara khusus untuk orang yang sudah meninggal. Itu maksudnya kalau bid'ah apa namanya? Dolalah. Betul sekali. Kemudian selanjutnya Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Di sini ada yang tahu perannya dari amar ma'ruf nahi munkar? Tidak, Bu. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, kemudian nahi munkar itu mencegah dari keburukan gitu ya. Di samping dikenal sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, yang salah satu tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah menjadi bagian dari umat yang terbaik yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada sumbernya itu berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Imran 110. Oke. Nah, contoh dari amar ma'ruf nahi munkar. Baik, di sini ada contoh amar ma'ruf nahi munkar ya. Ada di sekolah, di rumah dan juga di masyarakat. Juga contoh, tolong Mbak Hawa bacakan di contoh sekolah. Ya, contoh-contoh itu ada mengingatkan teman untuk sholat berjamaah di musola sekolah atau mengajak belajar bersama agar tidak mencolok saat ujian. Ya. Terus Kemudian ada lagi menegur teman yang berbicara kasar kepada guru atau merokok di area sekolah. iya betul ya, di area sekolah. Kemudian di area rumah, Yang di rumah itu ada mengajak anggota keluarga untuk membaca Al-Quran bersama setelah maghrib. Yang kedua ada menasihati adik agar tidak berbohong atau berkata tidak sopan kepada orang tua. terakhir dicontoh di masyarakat. Yang pertama menggerakkan warga untuk gotong royong membersihkan lingkungan atau mengadakan pengajian rutin. Yang kedua melaporkan atau menegur dengan sopan jika ada warga yang mabuk atau berjudi. Nah, itu ya anak-anak contoh dari amar ma'ruf nahi munkar. Sampai sini paham? Paham, Bu? Baik. Baik, mungkin cukup sampai sini ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup ya? Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan dulu. Jadi hasil supervisi pada alhamdulillah sudah cukup baik. Namun terdapat sedikit kekurangannya, yang mana ketika tadi mengajar itu terlalu cepat ketika berbicara. Kemudian saran saya yaitu untuk kedepannya ketika mengajar itu harus lebih terbuka, yaitu
lebih pede, lebih santai, rileks aja, gak usah terlalu tegang amat gitu, karena ini kan sebagai pembelajaran untuk kedepannya lagi. Kemudian untuk modul dan yang lainnya sudah bagus ya, saya tandatangan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.